Sebaik apapun peraturan itu dibuat, pasti masih ada anggota-anggota yang nakal. Disitulah kemudian Pak Presiden Prabowo mempunyai ikhtiar yang menurut saya sangat-sangat sangat-sangat diperlukan hari ini, mengangkat penasihat khusus presiden bidang itu. Jadi Anda datang ke sini niatnya untuk memuliakan Kanjeng Nabi, tidak niat hanya untuk melihat Miftah apalagi percil. Nggak penting gitu loh. Jadi yang paling penting adalah menambah rasa cinta kita kepada Kanjeng Nabi. Bapak Ibu yang saya muliakan, Imam Syafi'i mengatakan demikian, man jama'a li maulidin nabi ikhwanan, barang siapa mengumpulkan saudara-saudaranya untuk menghadiri peringatan maulid Nabi, kumpul bareng-bareng. Malam hari ini jatahnya orang Kroya, mudah-mudahan kumpul bareng Kanjeng Nabi, amin. Siapapun yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk melaksanakan maulid Nabi, wahayya atau aman, syukur-syukur saling memberikan suguhan dan hidangan. Dapat makanan malam hari ini, kenapa panitia tidak menyediakan supaya Anda ngelarisi bakul-bakul? Jadi sekarang UMKM itu harus kita bantu. Kenapa mereka jualan seperti itu? Ketika Anda beli, dikatakan ketika seseorang itu sururun tudkhiluhu ala muslim, memberikan kebahagiaan bagi orang lain, itu taksifu anhu kurbatan, sehingga lepas dari segala masalahnya, itu termasuk orang-orang yang dicintai oleh Allah. Nah, jadi kalau datang ke sini bawa degan, niatnya menyenangkan orang lain, itu termasuk dicintai oleh Allah. Suguhan mundi Cil? Dereng wonten. Kosong. Panitiane piye to, Mas? Suguhane dhewe karpet. Tenang, jane wis dikirim. Oh iya, tapi isih tekan Cirebon. Siap. Ditekan kini yo buyar to, Mas. Nggih. Aman. Mas, sabar Cil. Mas, ini baru degan sama kopi Cil. Mas aku dawet. Kenapa kita harus dawet? Lah kok pesen kali Mas dawet ta? Dawet barang iki lho. Biar rada seger. Saya itu suka minum kopi dibandingkan ciu. Kenapa? Karena hidup itu butuh apresiasi, bukan halusinasi. Makanya kalau saya minum kopi saat panas langsung saya minum, karena saya selalu mengatakan jangan biarkan kopimu dingin, jangan pernah kamu sesali kopimu dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Asik. Makanya pejabat itu jangan menyia-nyiakan kesetiaan rakyat, karena kalau rakyat sudah marah, hati-hati. Tapi alhamdulillah Kroya dan sekitarnya rakyatnya luar biasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, saya ulangi, man jama'a li maulidin nabi, siapapun yang mengumpulkan saudara-saudaranya untuk mengikuti maulid Nabi, wahayya atau aman, syukur-syukur saling memberikan suguhan hidangan. Jadi kalau besok ada maulid Nabi, tolong dari rumah Anda niatkan membawa makanan. Anda bawa 4 makanan, tawarkan kepada kanan kirinya. Jangan sampai Anda makan peyek, dimangan kremus-kremus, tetangganya nggak dikasih, hanya mendengarkan suaranya. Itu adalah suara yang paling zolim. Wong Kroya mangan lanting malah cangkemnya ditutupi kayak kie. Sementara kanan kirinya tidak dikasih. Itu adalah suara zolim. Makanya dikatakan begini, apakah benar musik dalam Islam itu haram? Jawabannya ternyata sederhana. Musik seperti apa yang diharamkan dalam Islam? Musik itu adalah ketika seseorang memainkan sendok di atas piring, suaranya didengar oleh tetangganya yang kelaparan. Itulah suara musik yang diharamkan oleh Islam. Jadi jangan sampai kita makan, tetangga kita kelaparan. Jadi besok biasakan Bu, di rumah punya sisa lebaran, dibawa ke sini, tawarkan kanan kirinya. Kalau memang Anda nggak mau kanan kirinya ngambil, menawarkannya kilat saja. Mari, nggak diambil, tarik lagi.
wahayya atau aman, kemudian apa, wa ahla makanan, menyediakan tempat seperti malam hari di lapangan. Makanya saya mohon satu hal, wa ahla makanan, dilanjutkan wa amila ihsanan, di tempat tersebut dilakukan amal-amal soleh. Satu amal soleh yang sering Anda lupa. Saya yakin Anda tadi datang ke sini lapangan dalam keadaan bersih, betul? Boleh nggak saya minta satu hal? Pulang dari sini tolong jaga kebersihan lapangan. Caranya bagaimana? Siapapun yang membawa sampah silahkan pungut sampahnya masing-masing, jangan mengandalkan panitia. Setuju? Anda yang bawa lemek, lemeknya bawa pulang sendiri, jangan ninggal lemek di situ. Makanya beruntunglah yang tidak bawa lemek, insya Allah pulang pengajian little body, silite gatel kelebon wedi. Kita itu ironi, Pak. Ironinya di mana? Kita itu Islam mengajarkan kebersihan, an-nadhafatu minal iman. Pengajian mengajarkan nambah iman, tapi di mana-mana meninggalkan kotoran. Itu berarti akhlak kita tidak sesuai dengan an-nadhafatu minal iman. Makanya nyuwun sewu, sampah itu tidak baik, apalagi sampah masyarakat. Betul? Lah hari ini sampah saja harus dibersihkan, apalagi sampah masyarakat. Kok ada pejabat yang tidak bermanfaat untuk rakyat, itu namanya sampah masyarakat. Kalau kamu bilang demo langsung, demo boleh nggak Gus? Boleh, tapi pakai aturan. Demo itu menyuarakan pendapat, bukan bakar-bakar. Demo itu menyuarakan aspirasi, bukan menjarah. Kalau Anda datang bakar-bakar dan kemudian menjarah, itu namanya bukan demo, tapi nggak ada bedanya dengan maling. Setuju? Setuju. Makanya tolong nanti jenengan bawa sampah, bawa pulang sendiri. Saya itu kalau naik pesawat kok belum nemu tempat sampah, tisu saya kantongi sendiri. Nemu tempat sampah baru saya buang. Ini kebiasaan kecil. Contoh lagi, kita kalau pengajian di masyarakat dikasih hidangan, kadang-kadang Pak nyuwun sewu, kita itu makan nasi separuh, yang separuh kita tinggal, kita buang. Mohon maaf, kita sering menyepelekan itu. Tradisi NU itu kan tradisi makan-makan, gini apa mboten? Yasinan makan, tahlilan makan, sholawatan makan, maulutan makan, tetangganya sakit minta didoakan makan, yang sakit mati makan lagi. Jangan sampai hidangan-hidangan itu disia-siakan. Nyuwun sewu, ini yang di panggung jenengan ada minuman. Kalau jenengan minum air mineral, diminum separuh, kemudian yang separuh dibuang. Bisa jadi yang ada berkahnya justru yang dibuang. Makanya nyuwun sewu, Anda punya istri, punya pasangan, kok pasangannya dibuang cari pasangan lain. Bisa jadi yang memberikan berkah itu pasangan yang dibuang. Hati-hati, sekarang banyak suami pengen nulungi janda, tapi mengakibatkan janda baru. Hati-hati. Menyelamatkan janda untuk dinikahi, malah istrinya minta cerai. Itu menyelamatkan mubadir, tapi menimbulkan mubadir. Bu, Anda yang bawa minuman, tolong kalau minum dihabiskan. Setuju? Setuju. Kamu belum dapat? Jadi nyuwun sewu, saya itu melihat kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang cukup buruk. Pengajian yang seharusnya mengajarkan tambahnya iman, tapi justru kita berlawanan dengan iman. Contohnya apa? Kotoran di mana-mana. Ini bukan akhlak yang bagus. Makanya saya pengen melihat masyarakat Kroya malam hari ini bisa menjadi contoh pengajian seluruh Indonesia. Berangkat bersih, kembali lapangannya tetap bersih. Betul Bu? Ibu-ibu itu loh, kalau berangkat mukanya bersih, pulang tetap bersih. Makanya yang kipas-kipas dari tadi itu bukan karena takut panas, tapi karena takut bedaknya luntur. Kembali ke awal. Yang takut bedaknya luntur ciri-cirinya jilbabnya coklat. Aman. Aman we. Banyak yang coklat ternyata. Coklat banyak, Pak. Yang biru insya Allah Aman. lebih parah. Iya.
Wa amila ihsanan, semoga semuanya diberikan kemudahan untuk melaksanakan amal kebajikan, amin. Amin. Wa sara sababan li qiraatihi, dan kita semuanya menjadi penyebab dibacakannya atas maulid Nabi. Maka terima kasih anak-anak hadroh. Tepuk tangan untuk anak-anak majelis hadroh. Ini namanya hadroh apa ini? Itu apa Mas? Namanya apa? Al Husna. Al Husna. El Husna. El Husna itu artinya api. Kenapa? Kok bocah merongos-merongos ya? Husna itu artinya baik, bagus. Oh, Husna, ya. Hasan. Al Husna. Jadi menjadi penyebab dibacakannya maulid. Kok anak-anak hadroh ini membaca maulid yang datang tambah rasa cintanya kepada kanjeng Nabi, itu nanti akan ada pahala besar. Makanya El Husna ingat, kamu datang ke sini membaca maulid, menjajal burdah, membaca sholawat, tujuannya untuk ngajak umat cinta kanjeng Nabi, bukan untuk cinta vokalisnya El Husna. Ingat, kiai itu datang untuk ngajak umat seneng kanjeng Nabi, bukan untuk mencintai dirinya sendiri. Nggak penting, Anda nggak penting cinta sama saya apa enggak, Anda nggak penting seneng sama saya apa enggak, tapi harus cinta kepada kanjeng Nabi. Betul Bu? Makanya nyuwun sewu, kalau Anda kemudian ke penggadian niat utang, diniati saya utang dan saya harus membayar, itu pasti dikasih kemudahan oleh Allah. Tapi kalau Anda punya utang kemudian niat gak bayar, kata Nabi apa? Fidaini, dalam masalah utang. Walladzi nafsi Muhammadin biyadi, demi zat yang nama Muhammad berada di tangannya. Lau anna rojulan, kalau seandainya seseorang itu qatala fi sabilillah, dia mati fi sabilillah, summa asa, kemudian dihidupkan lagi, summa qatala fi sabilillah, mati kedua kalinya dalam keadaan fi sabilillah, summa asa, hidup lagi, summa qatala fi sabilillah, mati lagi dalam keadaan syahid, summa asa, dia bisa hidup lagi, wa alaihi dainun, tetapi dia punya utang, apa kata Nabi? Madakhalal jannah, dia tidak akan pernah bisa masuk surga hatta yakdiya dainahu, sehingga hutangnya dibayar. Loh, kok meneng kabeh? lah kabeh duwe utang apa? Awakmu kok apal? Lah yang mesti lah menengan kode. Jadi ada pertanyaan begini, orang tuanya mati, itu kalau membayar utang itu dia ambilkan dari harta warisan. Kalau dalam Islam kok nggak duwe warisan, anaknya itu nggak punya kewajiban bayar utang. Oh alah. Yang jadi masalah itu kan kadang-kadang orang punya utang nggak ninggalkan warisan, kon bayari sing urang. Jadi wis mati malah ngerepoti. Bayarnya dari mana? Dari warisannya, dijual untuk bayar utang. Makanya Anda boleh hutang ke Pegadaian, boleh tau Bu? Boleh. Menjaminkan suatu boleh tau? Boleh. Tapi niat bayar. Jangan sampai nggak niat bayar. Siksa kubur paling ngabot kia ada dua, satu karena hutang, dua karena kencing nggak cebok. Percel, cewek. Nggih. Betobat. Kok ngobat kepiye? Obat abit nih. Yo cak cewek lah kok sampean. Lu apik mbok tutul-tutulno. Utang sama kencing enggak? Abot Nggih. Jadi lah nguyuh ki kudu cewek. Siap. Nguyuh malah ra cewek tutul-tutul ke tiang listrik. Enggak. Betul. Yo kesetrum. Nganane tutul-tutul dong jati ya. Gatel. Saya itu punya pengalaman. Pulang ke Lampung, Pak, naik kapal feri Jakarta Merak Bakauni. Iya. Kencing di toilet. Delalah ra ono banyu, Cil. Lah terus jenengan pripun? Aku lek bingung tuh, masa tak obat abit ke. Mboten mungkin. Ya masa tak tutul-tutul ke tembok. Mboten mungkin. Tak enteni 5 menit. Orang metu-metu, Cil. Akhirnya aku kelingan ngesaki soft drink. Akhirnya aku cewek nganggo soft drink, Cil. Rasane tengkeranyas tak kandani. Wih, Pak, wih, krenyes. Jadi Untung ora gelegeken. Jadi tolong ya, utang sama kencing itu siksa kubur paling berat. Oh, okay. Jadi jangan coba-coba. Berat itu. Saya sangat takut. Kalau kencing, aku ki anu, Cil, mending aku lara weteng, lara nemu tempat untuk kencing daripada kencing sembarangan. Cabane kayak ngono, seragamnya banser nguyur ra cewek. Bah. Jangan. Eman-eman seragame ya. Malah jejer wong telu malah dawa-dawanan. Cur kayak gitu. Inyong betau. Jadi itu berarti utang.
Maka saya sampaikan tadi itu, kok sampai dia mati fisabilillah 3 kali saja nggak bayar utang, hati-hati, termasuk utang kampanye, janji-janji kampanye harus dibayar. Setuju? Anda sudah milih Bupati Cilacap, kewajiban Anda adalah mengingatkan janji-janji kampanyenya. Karena kalau tidak dilaksanakan akan ditagih di akhirat. Sama halnya, kenapa Gus Mirto kok sama Pak Prabowo terus? Saya termasuk orang yang selalu mengingatkan Pak Prabowo untuk melaksanakan janji-janji kampanyenya. Ini Pak Prabowo sedang berikhtiar, mudah-mudahan diberikan kemudahan. Amin. Amin. Karena nanti kalau janji-janji kampanye itu nggak dilaksanakan, berarti janji kampanyenya itu hoak. Mlebu neraka. Janji hoak itu seperti janji calon suami kepada calon istrinya. Asik. Itu rata-rata hoak. Makanya ibu-ibu kalau minum es teh tolong gulanya jangan diaduk supaya manisnya di akhir. Kenapa? Karena kalau manisnya di awal sudah biasa kayak cangkeme bojomu. Apa mana sih gue ngarep-ngarep kayak kiye. Jomblo. Undang-undangnya orang jomblo itu satu le. Idza ahabba ahadukum sahibahu falyatihi fi manzilihi falyukhbirhu annahu yuhibbuhu lillah. Jadi kalau seseorang itu mencintai orang lain, tolong datangi rumahnya dan katakan kepadanya, "Dek, aku mencintaimu karena Allah." Loh, kok cintanya ditolak? Santai. Batu Raden masih buka. Ya dinyang. Gang sadar. Tapi wonge ra tahu sadar. Apal temen, wong nyong kiai ini keprimen. Sarkom gang sadar. Kan kanca-kancane nyong. Ya beda kalau nyong ning gang sadar ning sarkem ngaji lah percil. Ngelawak. Nyapa? Jalan-jalan. Jalan-jalan. Orang-orang yang menyediakan tempat untuk maulid Nabi, mengumpulkan yang lain, memberikan suguhan, kemudian menjadi penyebab dibacakannya maulid Nabi. Apa kata Imam Syafi'i? Ba'asahullahu yaumal qiyamati. Maka orang-orang tersebut akan dikumpulkan oleh Allah pada hari kiamat. Ma'asiddiqin, bersama orang-orang jujur. Amin. Amin. Wasuhada, bersama orang-orang yang mati syahid. Amin. Amin. Wasolihin, bersama orang-orang soleh. Amin. Wa yakunu fi jannatin naim, di mana mereka dikumpulkan di surganya Allah yang penuh dengan kenikmatan. Amin Allahumma amin. Maka saya meyakini orang segini banyak insya Allah besok masuk surga. Amin. Kita doakan Cak Percil masuk surga pertama kali. Amin. Berangkat setelah pengajian. Cepet mentah. Lah piye Rada gelem mundur, Pak. ora? Lah. Lah pengen mlebu swarga apa ora? Ya pengen tapi mosok iki engko. Ya sesuwi. Maksudnya bar mengajar ngadu lho, Pak. Sehat terus. Ya udah, Cak Percil belum berani. Kita doakan Cak Percil panjang umur. Amin. Jadi orang sedunia mati, Cak Percil hidup sendiri. Amin. Lho, lah tuku bakso ning sapa? Lah ki piye to? Repot men to. Angel, tungale angel. Uripmu ku repot men to, Cil. Repot. Ya repot aja. Ya, Itu ada tulisan, jangan bosan menyebarkan satu ilmu walaupun banyak orang membencimu. Wah, 500.000, 500.000. Apik tulisannya. apik men tulisane. Kene-kene sing nggo tulisan kayak sini kamu. Aja. Ya, kasih sana gambarmu dilihatin sana. Cair. Maunya 500. Nggih nambal untu ya. Cangkeme ompong ya. Ya. Iya. Ya. Dari sewun. Saya kemarin di mana itu ngasih uang 500.000 tuh orangnya pulang stroke. Redek wae. Hati-hati ki. Ora kuwi ra krungu. Ada wong kroya. Inyong seneng temen ketemu ngapak ya.
Salah satu bahasa yang saya suka itu bahasa ngapak. Ngapak geyun. Orang ngapak orang kepenak, orang so ngapak cengkeme didupak. Bayangkan Cil, besok kamu di surga ketemu sama orang ngapak. Pripun, Mbah? Langsung, ning surga rasanya kayak kiek. Ruame. Aduh. Bocah kamu makan apa tuh Cil? Anake ya kotakan iki lho. Isine apa kotakane kuwi? Iki apa emping? Emping. Lah emping kabeh kuwi lho. Kowe iki lho pokoke isine reno-reno iki lho. Kono jajan renorno kene kotakan tok ya no. Yo tergantung amal dan perbuatan masing-masing toh Cil. Nggih, Mbah. Oh, tapi wonten ban iki, Mbah. Apa? Emping. Ya ngono iki ya salahne panitiane. Kowe iki Panitia. ditakdir makan emping ya berarti kowe iki sehat. Amin. Berarti enggak duwe penyakit asam urat. Lan duwe penyakit asam urat, tak kayak obatnya Cil. Napa, Pak? Gula batu. Loh, gulane diwenehke asame, watune nggih nutuki urate. Apik kuwi. Iki lagi Wis ini. sip undang mari wi. Iya mari terus lempoh. Pengobatan alternatif kuwi Mas. Alternatif apa? Kowe mangan apa lagi lho, Pak? Niki benten Apa? emping. Tak giebek cangkemmu lho we. Empang-emping wae. Terus senenganmu ya kuwi. Nah, niki ajeng kula wasaken akhlake Kanjeng Nabi. Muga-muga awake dhewe senajan to ora iso kaya Kanjeng Nabi, muga-muga minimal titik-titik nyontoh Kanjeng Nabi. Pun to, pokoknya jenengan seneng mawon. Kula pun tau maca hadis, wong sing seneng karo Kanjeng Nabi, ijik duwe tauhid, insyaallah saala-alane wong tetep mlebu swarganipun Allah. Amin. Syaratnya mong seneng karo Kanjeng Nabi. Pokoknya pejabat seneng karo Kanjeng Nabi, rakyat seneng karo Kanjeng Nabi. Pun, tak wacake niki. Siti Aisyah ngendikake ngeten. Kanjeng Nabi niku akhlake pripun? Yang pertama, diceritakan. Kana basaron minal basar. Yo Kanjeng Nabi ki yo duwe sifate menungso biasa kaya awake dhewe. Tegese napa? Wong kroya kalau nggak makan itu lapar sama. Nabi kalau nggak makan juga lapar. Jadi Nabi itu juga makan, Pak. Nabi itu bahkan nyuwun sewu, kalau makan itu kadang-kadang di depan rumah supaya umat itu tahu Kanjeng Nabi juga lapar. Lah, sunai Kanjeng Nabi itu kalau makan kakinya begini, Cil. Pripun, Pak? Diangkat siji. Oh ngeten. Nah, ngene. Ini tujuannya apa? Untuk nahan perut supaya tidak terlalu banyak keisi makanan. Ditahan seperti ini. Niki cara dari Kanjeng Nabi nggih kula praktekke nggih. Tak rada rono. Tak kayak contoh, tak kayak contoh. Pripun, Pak niku, Pak? Contohnya Ya kowe melu rene ya. golek mangan, mangan. Golek mangan matane nyontoh. Contohnya mangan jarene. Mangan. Saya golek mangan. Wis salahmu contone Cil. Kepriwe? Lah piye, Pak? Kene. Loh, kok ndodok kaya ngising kepriwe? Ngeten. Piye, Pak? Gini loh, Cil. Ya. Kakinya diangkat satu begini. Oh ngeten. Jadi ini ternyata tujuannya untuk nahan perut supaya tidak terlalu banyak menampung makanan. Jadi begini, Bu. Lah, jegang. Cara wong ngapak apa karane, Kek? Jegang. Oh, jegang. Jegang ki sing digawe popcorn ki lho jegang. Jagung. Jagung. Oh, jagung. Jegang ya jagung. Pak. Begini. Sugone manganan nih. Ini jajal ya umpama niki ya. Umpamane. Pamane. Ya. Dibuka aja dibuka. Aku mangan ngenekan. Buka. Tem. Begane ra nek sing duwe tem. Tahan aku kuwi ngawur. Lah ditinggal ning ngarep. Kemudian sunnah berikutnya apa? Menggunakan tangannya Kanjeng Nabi. Dengan menggunakan apa? Dengan 3 jari. Nah, kayak gini, wane 3 jari. Jadi dibuka. Kamu lihat saja, nggak usah ikut-ikutan. Itu dengan menggunakan 3 jari. Oh, okay. Lah, sunnahnya apa? Sunnahnya setelah makan itu jari jemarinya untuk dijilati. Idza akala ahadukum falayamsah yadahu hatta yalikoha au yulikoha. Artinya apa? Akan diterjemahkan oleh percil. Nah, Gue mau sing tak hadis iki mau terjemah no. Sing pundi? Iki mau idza akala ahadukum falayamsah yadahu hatta yalikoha au yulikoha. Artinya apa? Percil. Cil, tanggung jawab lho Cil. Terjemahke. Nggih, wong kula niku murid jenengan kok. Yo mboten saged murid jenengan. Ya gurune.
Lah mosok ngaji berang-berang tahun yo ora iso kaya ngono. Alah sik 10 tahun lah. 10 tahun lo goblok terus iki kepiye? Ya, ayo Jang. Yo takon anak buahmu iso apa ora? Iso, Bet? Iso apa ora? Iso. Iso. Guys. Heng atas heng. Alah, Sing rasa kan mundur heng. sebagai santri ku izin aku, Cil. Santrine abah kok iso ngartekno ngono sampe gak iso. Mundur. Ora iso mundur. Mundur. Wong iki mbok yo ngaji ki sing tertib. Ngartekne ngono kaya ora iso. Lah kok mundur? Kamu melu mundur. Aku ora iso. Ngono tiwas nesu-nesu lho. Ora iso lho. Kita kira ra kena ditinggal. Ya. Jadi sing ngongkon siapa? Contoh, Pak, Nek contoh. nyong. Mubadir. Ini kan kagem contoh lho, Bang. Contoh. Contoh. Diterjemahkan di artinya iki mau. Oke. Artinya apa, Pak? Didilat. Jika salah satu di antara kalian makan, fala yamsah yadahu. Iki lho mana ya? Jika salah satu di antara kalian makan, jangan mencuci tangannya terlebih dahulu sampai kamu menjilatinya atau menjilatkannya. Jadi sunnah makan itu setelah makan jarinya diemut utawa kayak ngemut ke bojone. Itu sunnah. Kan ngemut ke sinten, Bah? Ya bojone. Lah awake dhewe gak apa-apa lagi bojone merongos terus piye? Ora kecokot. Ngek, bojoku merongos piye gingsul kae, Mas. Gingsul likur. Gingsul sak cangkem ku enek. Gingsul roto. Nyokrok. Jadi sunnah itu Bu, niku dimut utawa kon ngemutke pasangan nih. Itu sunnah. Jadi nanti bapak-bapak kalau pulang makan malam, nah, langsung istrinya dipanggil, Bu, endi cangkemmu? Iya. Bengi-bengi awak dhewe mulai bareng madang lalu Dik muten. Maksudnya Anu, iki Mas, didilatne. Nggih, Pak. Itu sunnah. Sunnah nggih. Sunnah. Leres. Kenapa? Karena innakum la tadruna fi ayyi ta'amikumul barakah. Karena kamu nggak pernah tahu makanan mana yang ada berkahnya. Bisa jadi yang ada berkahnya itu adalah nasi yang tertinggal di jari-jari kita. Ini bukan jorok, nggak jorok. Kalau dengan istrinya itu kan nambah romantisme. Jadi ya cokot-cokotan. Nggih. Itu bagaimana kemudian Kanjeng Nabi itu menggambarkan romantismenya kepada pasangannya. Kalau makan saling menjilati jari-jarinya. Kalau nyuwun sewu, kalau mandi junub kadang-kadang satu bak mandi berdua. Beuh. Masalah. Beda karo Rika. Karo bojone dhewe cuek, karo bojone tanggane beuh. Enggak boleh. Gak iso gue, Cil. Kok kayak percil senengane mangku LC. Enggak tahu saiki. Oh, alhamdulillah. Mergo wis sadar mirengke dawuhe Seneni abahe. bojoku. Jadi itu sunnah. Ya wis lah. Siji. Jadi begini, kemudian pakai 3 jari. Pak, tapi nyuwun sewu. Yang namanya sunnah itu tidak harus sama persis. Kok orang Kroya, orang Cilacap, orang Banyumas yang dimakan umpamane soto, ya tidak harus menggunakan 3 jari. Orang kudu podo karo Kanjeng Nabi. Ngoten Pak. Makan sauto kok Soto. ono soto ono sauto. Dadak jempale. Apa? Soto kualik. Ya lumplek lah. Krompiang. Kok makan soto umpamanya harus menggunakan 3 jari apa enggak? Jawabannya enggak. Iso mlonyoh dradimu. Artinya berarti boleh pakai sendok tergantung yang dimakan. Makan penyetan pakai jari. Makan mie ayam ya pakai Sendok. Sumpit. pakai sumpit. Empet. Artinya begini, sunnah itu bisa menjadi fleksibel. Jangan kemudian atos. Nggih. Kita harus sama dengan Nabi. Orang bisa. Nggak bisa. Orang Kroya gaweane ngeduk pasir ning kali. Kok melu-melu Kanjeng Nabi nganggo jubah. Yo little bonsir. Iya. Silite gatel kelebon pasir. Berarti nggak harus pakai jubah. Orang Kroya pengen nyontoh Kanjeng Nabi, kemana-mana pakai jubah, golet degan nganggo jubah. Yo bluluke nambah loro.
Luluke. Apik. Iya. Jadi begini, duduk makan, kalau sunnah begini. Ya kalau kemudian makannya rawon ya harus pakai Sendok. Oh. menyesuaikan saja. Maka apa? Makan maning. Wareg. Bu, surahnya begini bapak-bapak ya. Sama aja kau ya. Kanjeng Nabi itu gini sih. Tak contoh ke carane kencing ala kanjeng Nabi. Pripun, Pak? Oh. Nah, ini penting. Pak, ampun disepil lho, Pak. Sepil matamu sepil. Ora iki Carane orang dudohke. Carane tok. Oh, pikiranku agak penak. Carane melorot ke primen, orang melorot ya. Makanya nggak harus pakai jubah, boleh pakai kayak saya gini juga boleh. Oke. Jadi nggak harus pakai jubah ya, pakai sarung boleh, pakai jin setan demit boleh, ini nggak apa-apa. Iblis. Jadi cara duduknya kanjeng Nabi itu kan kita dilarang untuk khoiman, kencing dalam keadaan berdiri. Ingat ibu-ibu, bapak-bapak itu kencing berdiri saja nggak boleh, apalagi ibu-ibu rotok. Wong itu kayak gini, yes, ora pantes, ora pantes. Enggak bisa. Duduk. Bukan dodok, duduk. Duduknya begini, duduk, Pak. ya? Sunahnya begini. Jadi kita bertumpu kepada salah satu kaki. Ternyata medis membuktikan kencing dengan cara seperti ini itu paling bersih untuk mengeluarkan semua air kencingnya. Lah kalau belum bersih sunahnya apa? Dipluruti. Tapi ingat menggunakan jarinya sendiri. Enggak boleh yang lain ya. Ya masuk ke tanganmu, ya ora boleh. Cari sendiri. Kalau begini nggak bersih, masih kita kerasa ada sisa air kencing, dibalik. Gantian bertumpu kepada kaki satunya seperti ini. Nah. Jadi nggak boleh berdiri, Sil. Nggih. Kemudian disucikan. Disucikan itu harus satu bisa menggunakan air. Kalau nggak ada air, kita boleh pakai tisu. Batu. Boleh pakai batu. Ibu-ibu di sawah kok nggak ada air, boleh pakai batu. Caranya beri, ya dikerumus-kerumus kayak gini. Lah nek kados Mas Percil ngangge godhong ngoten niku pripun? Apanya? Ngangge Yang godhong. penting bersih. Penting bersih. Yang nggak boleh itu kemudian sunah nyuwun sewu. Yang larang-larangannya tidak boleh BAB atau kencing di bawah pohon yang berbuah. Di bawah pohon mangga kowe ngising ning kono, nggak boleh. Nanti kalau jatuh kena taimu. Itu nggak boleh. Kemudian di air yang tidak mengalir. Air mengalir masih boleh, Cil. Kayak tadi kita mandi di Ciblon, di Bayan Village, di Curug Bayan. Itu kalau airnya mengalir, kita kencing di situ boleh. Kalau nggak ngalir? Kalau nggak ngalir nggak boleh. Lah, nyamuk. Apanya? Kenapa? Ya kemampul goblok gitu loh. Contohnya teng kolam renang kan mboten Ya nggak boleh. Lah awakmu Kowe mau berarti nguyuh ya mau. Kok anget ning dhuwur mau. Aku ora kuat. Lah bae ning ngisor kok awakmu pipi. Lah kowe ning dhuwurku, aku ning ngisor, kowe nguyuh ning dhuwurku kowe. Kurang ajar, Cil. Aku nesu, Cil. Kurang ajar. Sabar, Pak. Layak banget. Aku. Aku mau yo praktek ning ngene iki mau lho, Mas lho. Ini enggak kroso. Lah sing trudul-trudul yang geger mau. Jadi sunahnya begini, bapak-bapak nggih. Ini caranya seperti ini. Gini ya, Pak. Begini. Kemudian kalau nggak selesai dibalik. Dibalik seperti ini. Nggak boleh ibu, kalau ibu-ibu kok nguyuh ngene iki ora pantes. Nggak bisa, Pak. Saya tuh membedakan laki-laki sama perempuan, nggak perlu lihat orangnya, dari suaranya saya tahu kok, Cil. Kok bisa? Pripun? Kalau laki-laki ya yes. Kalau perempuan? Piyoh. Nek ngono nek nguyu ning rest area iki yo bingung lho, Mas. Maksudnya ini membicarakan basaron minal basar. Kanjeng Nabi itu juga punya sifat kemanusiaan seperti kita. Walaupun kita tidak boleh mengatakan Nabi itu manusia biasa. Biasa, benar. Kita nggak boleh mengatakan Nabi itu manusia biasa, tapi dia basaron minal basar. Apalah bahasa mungkin Muhammadun basarun lakal basar. Menungso yang punya sifat kemanusiaan tapi tidak boleh dikatakan manusia biasa. Kalau Nabi Muhammad itu manusia biasa lah, dia menungso kayak ngopo, kan begitu, Pak. Makanya nyuwun saya diteruskan. Apa akhlaknya Nabi itu? Yafli saubahu. Kalau bajunya sobek, beliau menjahit sendiri. Kok ono iki apa jenenge? Benik. Kancingnya lepas, beliau menjahit sendiri. Jubahnya sobek, beliau jahit sendiri. Coba kalau pemimpin-pemimpin Cilacap, bajunya sobek, Pak, jahit sendiri. Alangkah luar biasanya, itu akhlaknya Kanjeng Nabi. Kemudian selanjutnya apa? Wayah libu syatah. Kalau beliau mau minum susu, beliau memerah ternaknya sendiri. Kalau beliau pengen minum susu onta, diperah sendiri.
padahal beliau punya khodim, punya pembantu. Enggak semua harus disampaikan orang lain, dilakoni dewek, diperas sendiri. Akhlak berikutnya apa? Wayak sifuna lah, kalau sandalnya rusak beliau dandani sendiri, disol dewek. Kalau kita punya sepatu Pak pejabat, disemir sendiri. Wayak dimunafsahu, beliau juga melayani dirinya sendiri. Artinya apa? Sesuatu yang masih bisa dilakukan sendiri jangan pernah dikerjakan oleh orang lain. Contoh Ibu, Siti Khadijah ketika Nabi itu bertahanus di Gua Hira, itu jalannya dari Mekah ke Gua Hira sekitar 30 kilo. Setiap hari Siti Khadijah sebagai juragan yang sangat kaya raya mengantarkan makanan sendiri kepada suaminya Kanjeng Nabi. Sekarang ibu-ibu mohon maaf, mentang-mentang punya pembantu, apa-apa pembantunya. Apalagi ibu-ibu yang suka senam. Cil, Dalam Bu, jaluk kopi. Pembantu, kopi. Suruh buatin pembantunya. ya. Suaminya minta makan, pembantu buatkan makan untuk suami. Hati-hati. Suaminya butuh cemilan, pembantu cemilan. Suaminya butuh kelon, Pembantu. Mosok ki yo karo pembantu. Pembantune lanang. Oh ya raiso. Iya. Jangan gampang dan mengandalkan pembantu. Pak Kapolsek, jangan semuanya ikut ngongkon anak buah. Mentang-mentang jadi Kapolsek, buka pintu mobil dibukain sama sopirnya. Cie, jangan Pak Kapolsek, buka dewek. Artinya apa? Nabi itu yakunu fi mihnati ahli. Kalau dia di rumah menyelesaikan semua pekerjaan rumah tangga, yo ngewangi masak, ngewangi nyuci, ngewangi ngepel dan seterusnya. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu Kroya, mencuci baju suami itu tugas istri apa bukan? Siapa? Tugas istri apa bukan? Bukan. Masak itu tugas istri apa bukan? Ngepel itu kewajiban istri apa bukan? Betul. Kewajiban istri itu hanya dua. Satu, taat kepada Allah. Dua, taat kepada suami. Itu artinya apa? Kalau ngerti suaminya lapar, ya istrinya taat wajib masak. Kewajiban perempuan itu cuma dua, taat kepada Allah, taat kepada suami. Jadi kalau suaminya butuh kopi, kok istrinya taat, ya berarti membuatkan kopi. Kok suaminya lapar, walaupun suaminya nggak perintah, karena kamu taat ya masak untuk suami. Ya pada baik, dengarkan saudara-saudara. Alah. Awamu ngono kuwi nyeneni ibu-ibu. Makanya Sayyidina Ali itu mantune Kanjeng Nabi, Cil. Nggih. Mengatakan perempuan itu seperti ini kok. Iki sih ngomong Sayyidina Ali, jangan marah sama saya. Perempuan itu karakternya apa wahai Sayyidina Ali? Ya tadzallamna wa hunna adzaliman. Perempuan itu sebenarnya suka mendolimi tapi seolah-olah terdolimi. Sebenarnya tersangka tapi seolah-olah korban. Ciri perempuan seperti itu, jilbabnya pink. Seneng wong wedok-wedok. Sing ireng Sebenarnya pelaku dan tapi seolah-olah korban. Bu, itu kata Sayyidina Ali. Bahkan Sayyidina Ali mengatakan begini, Cil. Lah, jangan pernah percaya dengan tiga hal. Yang satu. Satu, al-kalbu idanama, tidurnya anjing, nggak boleh kita percaya. Anjing itu kelihatan tidur Pak, dipegang kakinya nyokot Pak. Oh iya bener Pak. Yang kedua, wal yahudiyu idawa'ada, janjinya orang Yahudi. Maka mulutnya orang Israel itu nggak bisa dipercaya. Saya tidak akan ngebom Palestina lagi, tetap ngebom. Ora percaya, ngebom Palestina, ngebom Iran. Salah musuh. Israel ngebom dor, dibalas sama Iran dor. Remuk. Kaget dah. Kaget. Seolah-olah korban, padahal Israel itu pelaku. Yang ketiga apa kata Sayyidina Ali? Wal mar'atu idza bakat. Jangan pernah percaya tiga. Satu, tidurnya anjing. Dua, janjinya orang Yahudi. Tiga, nangisnya seorang perempuan. Jangan dipercaya.
Dengarkan saudara-saudaraku. Tiwase kadung tak turuti kabeh, Mas. Iya. Kok perempuan nangis, Mas aku nggak punya tas. Bohong, padahal tasnya 10 belum ada yang dipakai. Tas kresek. Mas aku nggak punya bedak, padahal baru beli bedak FIFA nomor 4. 4 kintalan itu kintalan. Rong emang atus lho. Loro setengah harganya. Iya. Sak nomere. Cil, Nggih. aku mau minum degan, kamu nyanyi dulu. Oh iya, Pak. Sana iki, Pak. Ya. Sing apik lagune. Apik, Engko Pak. nyanyi ora karo-kan ungker, melungker. Apa? Mboten mboten niku. Niki lho sing senengane Ini Lagu lagu niku sing enak apa lagune mboten melungker. mungkin kula mboten enak mboten mungkin. Minor Mas. Mosok saiki lagu ira mutu, Cil. Se. Napa, Pak? Lah kae ning TikTok kae. Ha, hari yang mantap. Ke lagu apa? Aduh sedap. Gini kok gak saya Iki lagune bakul mie ayam. Lagu ora ono narasine. Itu bakulnya mie ayam. Ha, Hari yang mantap. Aduh sedap. Partabim tralalelo tung sahur itu ya ada, Pak. Saman pengen rot tung sahur, Pak. piye. Lah iki Masalah contoh. Iki tung sahur. Kuwi senenganmu kok iso. Lah iki ora sing Ya ora ya padha ae aku lak ngomong pengen rot tung sahur apa mboten. Lah iki ya. iki gara-gara aku potong ning kroya kuwi. tuku roti dipangan kodok. Iki Hengki lanang opo? Heng, Apa? ya sing apik lho. Lah nyawa aku Ya lah. dibalas kok dibalas. Tak suwek. Ning sawah. Tuku. Ana kodhok. Ana kodhok sampun nadani sampun. Ana apa le? Ana malih. Ana kodhok ngono lho nyok. Ana kodhok. Ayo. Ijo warnane. Ha. Aku dudu wedok ning metu buntute. Apa? Apa kok rumah sing apik to. Cil, contohnya, Awan-awan contohnya, Cil. Awan-awan mangan ketan jo campur gabah. Bengi iki sama begadean. Muga-muga kabeh barokah. Lah ngono apik 500. Apik. Kono. Ana jadah kecemplung areng. Ngopo? Apa ya maneman. Pas goreng iki ceblok. Ora iso. Ora iso dipangan. Ganti. Sepur gawa jatah. Ana rondo. Nyapa rondo iki? Eh? Nyapa. Lah kok sampeyan rondo kuwi lho. Ana sepur. Ya. Momot jadah. Lah, jadahe sepiro? Larangan tikete. Wong tikete sepur larang iso ngomong jadah lho. Maksudnya aku arep golek sing burine ki. Oh. Gus Miftah lho. Oh alah lera omong eneng gabah ngono ya kena to. Ana gabah Nah. dipangan wereng. Lah. Apik. Ra sida panen. Lah dipangan wereng kok piye? Subhanallah. Pak Sabar innallaha ma'asabirin. Iya, Pak, sabar. Maksudnya iki pantun. Pantun. Oh, iya. Ana gabah dipangan wereng. Nah. Gabahe regane larang. Lah ya ngono ya kena to. Gus Miftah pancene ganteng. Nah. Sobone ning gone slarang. Sabar, Pak. Sabar. Aku nang selarang lho. Sabar, Pak. Wamu lho, Sok. Nyapa di Wanen iki lho. Kan ning larang ngono nyapa. Pengajian. Biasane apa? Pengajian nuturi. Kowe ngawur kowe. Nyo 50.000. Ngawur apa bener kok. 50.000. Kapok. Lintune gang 100. Ora iso wong selarang kok. Kapok salah burine nyapo larang nyapo. Liyane lho ya Wong muji kok kaya ngono. Masjid apa piye? Ya ganti Cil, muji apa piye carane duwe kayak contoh lho, kuwi. eneng piye mah? Eneng gabah dipangan wereng. Terus apa mbakmu? Miftah Pancene ganteng. Terus. Mau mbakmu tak baleni. gabahe larang-larang.
Apa? Gabai larang-larang. Piye? Gabai regane larang. Gus Miftah ancene wong lanang. Lho ora mungkin Lanang 500 sih, 500 sih. Kang percil iki lho kaya ora sewodok. Pi mau nyarep petekku lho. Nyarep petekku. Gawe Mosok digendi lanang. Lah ya apa ya ben? Lah apa abah iki wedok, lanang apa wedok? Lanang, Mas. Lah iya to. Perkara lanang yo tambah 450 lho. Lah awakmu kleru lho, Mas. Kleru kowe jahe opo lho tak gaekne iso. Ayo tak gaekne. Lah ono tak hati-hati. kok mburi. Iya ya, anu warono, Mas. Iya, eneng gabah ayo. Eneng gabah Dipangan wereng. dipangan wereng. Gus Miftah. Gus Miftah pancene ganteng. Enek gabah tukuli pitik. Enek gabah ditutuli pitik. Abah Miftah. Apa Miftah Aku kula ora nyuwun duwe. Lah ya ngono lah. Wis nya 50.000. Loh, semalah jaluk kuwi lho. Lah sok. ngene lho. Carane ngene lho. Ono Enek gabah dipangan wereng, Abah Miftah ancene ganteng. Enek gabah tutuli pitik, Abah Miftah tiange apik. Ngono. 500. Oh alah, Ngono lho. kacek sak kata yuk Cek 500. lho karo aku. Lah Ora awakmu ngono kleru. kok. Kowe iki rumangsaku. niki lho contonan. Contoh Wis nyanyi. Eh? Nyanyi. 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 Oh iya. Kok kowe nggodhet kowe. Selendang dudet rong. Napa? Duit ndi? Niki. Ah. Ndi? Yo. Yo. Kene. Nyapa? Ketuane aku. Ndi kamu? Mosok 50 e mbok jaluk. Ketua tanggung jawab di perjalanan. Iya, Kalau ya. nanti ada apa-apa di perjalanan, siapa yang tanggung jawab? Yo ketua. Percil, bro. Percil. Wis to awakmu manut ae Sing wong. diundangnya percil CS ya berarti percil nyekel Ya duit. iya dong. Percil rene. Napa? Muridé sapa? Jenengan, Muridé sapa? kula, Gurune jenengan, sing kudune menehi duit guru murid apa muridnya guru? anu. Lah Aku- piye? aku yang Biasane ngomong. sing bekti ku sapa? Sing bakti iki guru ning murid apa murid ning guru? Murid ning guru. Kene. Lho, Kang wekku bareng katut lho kuwi. Lah wekku bareng katut. Aku sepurane dadi pimpinan ra bijaksana belas aku. Sepurane ya. Bapak, Sing suarane wedok mas apa? Kula. niki. Ya nya berarti ki sing kei selenteng wae. Nggih, matur nuwun ya. Cair. Plek plek plek. Entak mau. Nyapa? Piye ta? Ora tau nyekel duit gede ilang malah kok. Ya, Pak. Iki umpama ning alam donya enek malaikat teko. Iya, malaikat. Kowe milih ndi? Dijabut nyawamu apa dijabut duitmu? Ya duite. Hilang. Musuh maling-maling. Bon, Bah. Bon. Sallu ala Nabi Muhammad. Sallallahu. Jadi nikilah karakter Islam di Indonesia itu yo seperti ini gitu. Jadi ra kena sepaneng, ngaji, yo nyanyi gini apa mboten? Termasuk kayak Pak Prabowo sekarang di PBB itu. Itu bagaimana menunjukkan karakteristik bangsa Indonesia, Cil. Jadi Pak Prabowo itu sekarang mempunyai ciri khas setiap kali kunjungan kemanapun selalu bangga dengan peci hitamnya. Peci hitamnya. Karena ini adalah identitas bangsa Indonesia. Maka namanya songkok nasional. Jadi blangkone inyong. Ya ana nang omah. Ya ora apa-apa ndas-ndas dewek ya. Karena kalau saya pakai blangkon malah mbak ini kok padha karo percil. Ya beda. Masa ndas inyong padha ndas percil ya beda. Biyen kae nganggo blangkon kita luarang lho. Eh? Ben larang lho awak dhewe. Ya, Pak. Awak dhewe kan nganggo blangkon ben larang to. Ora. Lah piye? Lah blangkone abahe kae dilelang payu bilang. Oh larang. Kayak payu piro Pak? Aku 900 juta. Lah iki sak M sak ndase. Niki Mas. Lah nek tak kene sak ndase aku nek rau piye? yo gentine ndas truk. Ayo golek ayo takon-takon long. Takon. Ayo. Oke, Pak, Sing mriki riyen, Pak. Iki karo pulang karo pulang dong. Nggih, sekedap. Di situ aja, nyantai aja. Nanti saya Ditunjuk tunjuk diam di sini. saja nanti sing ketok anu ditunjuk oleh Mas Pulung nih. Yang mana di Yang mana? Kacamata. Ah itu. Oh, mbaknya itu. Cantik.
Oke. Namanya siapa? Bukan mesti wong wedok to Cil iki Cil, jan. Lah nyantai mawon. Oh nyantai. Anu nggih pemanasan, Mbah. Pemanasan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Oh, bentar Pak, belum bentar Pak. pegang mic. Miknya dereng Pak. Ya, oke udah bunyi kok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa? Dari mana? Namanya Feti dari Ayam Males. Ayo males. Ayam Males. Ayam malas mriki. Ayam males. Ayam malas. Ayam malas, Pak. Ayam malas. Pak. Ayam males nama kampung. Ayam Alas. Ayam malas. Oh nama desanya Ayam. Loh, Ayam alas. Ayam malas. kitchen. Pak Sekda tahu nggak bedanya Chicken. ayam Indonesia sama ayam Jepang? Ayam Jepang itu budek-budek, makanya diteriyaki. Iku Kalau ayam kroya itu dablek-dablek, makanya digepreki. Iya. Bisa lah. Ya bisa. Mbak siapa namanya Mbak Feti? Iya. Umurnya berapa Mbak Feti? 18. Kuliah, sekolah, kerja? Hah? Kerja Kerja di mana? Mana? di Jati. Di Jati. Kerja apa kamu, Nduk? Jaga toko. Oh, jaga toko. Oh, jaga toko. Kasir. Nggih. Kasir. Heeh. Udah menikah belum? Belum. Kalau kamu seandainya dikasih pilihan, tipe suami seperti siapa? Seperti Cak Percil, Hengki, Selentem, apa seperti Gus Miftah? Alah, nyapa. Orangnya rambutnya. Nyapurane rambutnya kok dadakmu piyai. Tung sahur ya momongan. Seperti siapa Kak? Gus Miftah. Iya, sorry ya. Masa sainganku tung sahur lah ya. Yo ngomong Gus Miftah mau arep di. Cita-citanya Mbak Feti pengen jadi apa, Nduk? Tak doakan. Ya, Semoga cita-cita kabul. jadi Cita apa, Mbak? Istrinya Percil. Malah, sombong ya. wis Nduk. jenenge wong cita-cita. Apa, Nduk? Cita-citanya Apa? Mbak Feti pengen jadi apa? Jadi orang yang sukses. Amin. Apa mau tanya atau Tanya mau apa, menyampaikan apa? Mau tanya. Mau Oh iya, tanya. Apa tanya pertanyaannya, Nduk? Hari ini kepercayaan publik kepada polisi kan menurun. Apa pandangan Gus Miftah terhadap kepolisian Indonesia? Waduh. Oh, ya pinter bocah iki. Pinter iki. Nah, Salah satu ikhtiar pemerintah untuk memperbaiki kepolisian itu, kemarin Presiden Prabowo itu mengangkat penasihat khusus Presiden bidang Kamtipmas dan transformasi kepolisian, Jenderal Ahmad Doviri. Itu dilakukan untuk apa? Untuk memperbaiki kepolisian. Memperbaiki kepolisian itu sudah dilakukan oleh setiap Kapolri. Artinya apa? Memang tidak boleh berhenti belajar. Bagaimanapun, Dok, kita mau benci apapun seperti polisi, polisi itu penting, Dok. Contoh begini, salah satu fungsi polisi itu apa? Penjaga keamanan dan ketertiban. Coba, kalau di jalan tuh sama sekali nggak ada polisi, orang akan semaunya sendiri, balapan liar di mana-mana. Makanya kenapa polisi itu semboyannya adalah melayani, mengayomi, melindungi. Kalau nyatanya Gus masih ada polisi nakal, ya nyuwun sewu, ratusan ribu jumlah polisi di Indonesia. Artinya apa? Kita saja sebagai umat yang mempunyai Al-Quran masih sering juga melanggar perintah Al-Quran. Demikian juga anggota kepolisian, sebaik apapun peraturan itu dibuat, pasti masih ada anggota-anggota yang nakal. Disitulah kemudian Pak Presiden Prabowo mempunyai ikhtiar yang menurut saya sangat-sangat sangat-sangat diperlukan hari ini, mengangkat penasihat khusus presiden bidang itu. Artinya saya ingin menyampaikan kepada masyarakat, mungkin kamu pernah punya pengalaman gak enak sama polisi di jalan, betul? Polisi dal sempritan umpamane. Tapi ingat, tidak boleh kemudian itu kita jadikan alasan untuk membenci polisi. Saya ingin nyuwun sewu, kalau di Cilacap sebulan penuh nggak ada polisi, kira-kira apa yang terjadi? Kejahatan pasti meningkat, betul? Di jalan sama sekali nggak ada polisi, orang akan saling serobot di jalan, naik motor semaunya, remuk gitu apa? Remuk. Penggadian transaksinya besar, butuh polisi jaga penggadian. Bank transaksinya keuangan, polisi ada di perbankan, dan seterusnya. Maka polisi itu tugasnya adalah melayani, mengayomi, melindungi. Kalau kemudian ada yang jelek, ayo kita kritisi bareng-bareng. Saya itu temannya Kapolri, tapi saya juga sering kritik teman-teman kepolisian. Karena nyuwun sewu, yang kita tuntut adil itu tidak hanya polisi, rakyat juga harus adil. Keadilan masyarakat di mana? Ya melihat polisi secara
objektif. Lah ono sing apik ya kita dukung, lah ono sing salah ya kita kritisi. Polisi sebagai penegak keadilan, ingat Anda punya tanggung jawab. Seragam yang kamu pakai itu akan dipertanggungjawabkan tidak hanya di dunia tapi juga sampai akhirat. Maka jadilah polisi yang baik. Mudah-mudahan ikhtiar presiden menjadikan polisi Indonesia semakin baik. Amin. Tepuk tangan untuk Pak Polisi. Ya. Kalau kamu tak kasih uang untuk beli apa, Mbak Feti? Kalau kamu tak kasih uang untuk beli, pertanyaanmu bagus. Kalau tak kasih uang untuk beli apa? Apa? Yo sing biasa-biasa wae rasa kemudian daki-daki. Apa, Nduk? Tuku rem. Mau dibuat tabungan. Tabungan. Udah, tak kasih 1 juta. Kecil hitung kecil. Nyapa awakmu maju, Kang? Iki noto Oke, iki oke. lho. Sop. Sing tanggung jawab sapa iki engko? Dikeke tanggung jawab mbahmu. Niki lho kula hitung. Oh iya. Piro, Mas? 500. 1 juta. 500 ping pindho. Oh, ngono. Aku soalnya rada ora percaya awakmu kan mantan copet. Sesama copet dilarang saling komentar. Oke. Oh. Kula nggih. Ini kan Ditabung ya Mbak Feti ya. siap. Terima kasih pertanyaannya bagus. Nanti tak sampaikan ke Pak Kapolri. Siap. Ya, matur nuwun, Gus. Makasih. Ya, makasih sama-sama. Ya, lanjut Long. Lanjut, Long. Long. Wah, jangan berdiri, jangan berdiri. Nanti tunjuk aja. Ibu. Yang Iya, mana? iya. Yang mana, Long? Ibu itu loh. Tuh yang ditunjuk sama Nggih. oh, ibu tengah Right, itu. oke. Oke. Siap. Itu dikasih mic. Kasih mic. Oke. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Bu. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Kenapa? Oh, suaranya kecil. Oh, gagu. Suaranya kecil. Ibu namanya siapa? Bu siapa? Bu? Ibu Suwuh. Ibu Suwuh. Ibu Suwuh. Ibu Suwuh. Ibu rumahnya mana Ibu Suwuh? Ayam Malas Gintung. Ayam Malas Gintung. Masih punya suami di rumah? Sebatang kara. Oh, sebatang kara. Nggak punya anak juga? Enggak. Bu Suwuh pekerjaannya apa nggih? Enggak kerja. Loh, di rumah tinggal sama siapa? Itu nggak bisa ngendikan sama sekali? Atau Suara kecil. nggak apa-apa? Oh, suara enggak kecil, apa-apa, nggak pakai mic aja. Ibu di rumah sama siapa? Bibi. Ikut bibi. Bibi. Usianya berapa Ibu? 60. Oh, 60. Untuk sehari-hari dapat dari mana beliaunya? Makan nih. Untuk makan, minum? Usaha. Usaha serabutan. Usahanya apa? Ya serabutan. Serabutan. Oh, PNS. Dagang. Pegawai negeri serabutan. Oh, itu Dagang telur asin, Pak. oh dagang telur asin. Di jalan apa di rumah dagangnya? Ya ngider. Oh, ngider. Dapat modalnya dari mana? Utang penggadean. Ibu Suwuh kalau Gus Miftah kasih uang untuk apa? Untuk modal atau untuk beli apa? Apa Bu Suwuh? Kok ngapak banget duit duit. Untuk apa duitnya? Untuk nambah modal jualan telur? Atau untuk apa? Ya untuk tambah-tambah modal. Tambah modal. Sudah tak kasih 2 juta. Anjel. Wah, Hitung kecil. wah. Hitung kecil. Sekedap. Tambah kecil. Oke, Pak. Bu Suwuh sehat ya, panjang umur. Mudah-mudahan orang Sekroya beli telur asin semua ke Bu Suwuh. Ini bawa telurnya enggak? Oh enggak. Pokoknya ciri khas dari daerah Ngapak itu adalah telur asin. Oke, Pak. Semangat Bu Suwuh ya. Ya. Ini pernah menikah Bu Suwuh itu? Oh belum. Gadis beliau. Subhanallah. Ayo, Kang. Enggak. Dah sehat selalu Bu Suwuh. Lebih ngapa tadi Nyapa? kecil? Sehat selalu. Mudah-mudahan Bu Suwuh sehat selalu, Amin. panjang umur, dagangannya tambah laris. Amin. Dilong, lanjut Long. Niku, Pak. Iya, Dilong. Long. Pae. Di sini nunjuk Mas Pulung itu, wanitanya Palung, itu. sing Long. Dilong. Bawah. Mana. Bentar. Biar lihat dulu. Yang mana? Oh itu. Bapak itu. Bapak. Oh siap. Bapaknya mana? Itu. Biar laki-laki, Bah. Oh, Gantian. mana Bah. Long? Itu. Itu, Bah.
Ya iyalah. Assalamualaikum. Oh, lagi mati. Iki mati, Mas. Assalamualaikum. Mati. Tes, halo. Waalaikumsalam. Arane siapa? Pak Kali. Hah? Pak Kali Mokodir. Dua kali. Pak Kali. Pak Kali Mukodir. Pak Kali. Pak Kali Mokodir. Pak Ali. Pak Kali nggih. Oh ya Pak Ali, Pak Ali. Pak Ali Mukodir. Omahe ngendi? Binangun. Binangun iku pundi? Binangun Kecamatan Binangun. nggih. Umure pira? Umure 60. Oh, 60. Kok seusia sama Bu Suwuh? Atau mau sanikakan dengan Bu Suwuh? Iya. Pak Ali kerjanya apa? Jualan rames. Nasi rames. Nasi rames nggih. Nasi rames. Rames itu sini apa bae lawe? Gudeg, jangan tempe Masak sendiri sama ibu. sama istri apa ibu? Istri. Oh, istri jangan ibu. Istri saya ngendi istrine? Bojone saya ngendi? Binangun nggak ikut. Oh, nggak ikut. Jualan rames sehari dapat penghasilan berapa Pak Ali? Ya kadang nggih pas, kadang lebih. Pasnya itu berapa? Lebihnya berapa? Pasnyain Kalau niku apa namanya ya? Nggak belanja lagi niku kadang-kadang pas sih. nominal. Punya tanggungan berapa di rumah? Berapa orang? Punya tanggungan anak cuma 2. Cuma Cuma 2. istri cuma 2 juga. Satu. Iya. Apa keluh kesah Pak Ali sebagai pedagang apa? Sebagai pedagang hari ini. Punya keluh kesah apa jenengan? Apa pengalamanmu yang paling buruk sebagai pedagang dan apa yang paling manis sebagai pedagang? Saya numpang apa namanya ya? Itu jualannya di mana? Numpang tanah sama pemerintah. Tanah pemerintah. Pemerintah. Sewa apa? Ya kadang sewa, kadang enggak. Loh, tanah apa itu Pak Sekda? Tanah rikasi. Tanggul rikasi. Oh, berarti kaitannya dengan balai, balai sungai. Hah? Pengairan. Pengairan. Masih numpang. Kalau sewa berapa di situ? Tapi bulan Kadang-kadang numpang. 50 Per bulan. per bulan. Gitu. 50 bayarnya ke siapa? Kadang-kadang kantor kroya, kantor nopo nggih namanya mboten ngertos dari. Mosok kantor kroya ngurusi duit 50.000. Lah nggih. Mbok yo digratiske ngono nggih. Ya masa ambar 50.000 mau nang kantor ditampani. Ya untuk pali aja gitu kan harusnya. Iklan niku namanya, iklan tulisan niku namanya. Apa tulisannya? Tulisannya nasi rames Pak Kali Binangun. Nasi rames Pak Pak Ali Ali Binangun. Binangun. Oke. Sehari paling banyak terjual berapa bungkus? Ya kadang-kadang 100, kadang 50. Kalau 100 dapat untung berapa? Kadang-kadang niku nopo nggih? Anggar nasi mendon niku 10.000. Untungnya 10.000. Orang niku satu bungkus. Oh, 10.000. Satu bungkus 10.000. Kalau jualan nasi rames nasinya dihitung apa enggak? Enggak lah. Oh, gratis. Gratis. Lah dihitung yo repot, Cil. Gratis. Siji, loro, telu. Ya tadi ini lontongnya malah penak. Sekarang butuh apa jenengan? Ya butuh modal. Modal. Butuh modalnya. Kalau 100 nasi bungkus modalnya berapa? Kadang 300, kadang 400 itu enggak tentu sih. Ya udah tak kasih 1 juta. Nah. Itu modal ya. Allah. Ayo Cil. Terima kasih. Makasih Pak Ali. Terima Cah kasih, yatim, Pak cah yatim, mana cah yatim mana ini? Ada enggak? Atau randa tuwek. Randa. Randa yang Atau ada keluarganya yang sakit, umpamanya. Cil, Dilong. Oh ini Pak, ini sing ngarep Pak. Ini depan Ulung, ini. nggih, Yaudah, mana? Sini. Berdiri. Mic-nya. Pak siapa Rane Ge? Izinkan punya saya berdiri. Hah? Punya saya berdiri. Saya Pak. Ya, saya izinkan. Ayo berdiri bareng-bareng yo. Izinkan punya. Kok saya sering izinkan punya saya berdiri itu. Iya. Dari tadi berdiri itu. Izinkan saya berdiri Bapak, bukan Pak punya siapa saya. Rane? Abbas, Pak. Abbas, anak basket. Iya. Pak Abbas dari mana? Dari Ayam Malas, Karangasem, Pak. Ayam Malas juga. Pekerjaannya apa? Saya kepala dusun, Pak. Oh, kepala dusun. Oke, saya di sini bertindak dan atas nama Ibu Marsina. Ibu Marsina siapa?
Ya warga saya itu Kenapa? suaminya gangguan jiwa terus stroke Pak. Suaminya ODGJ. Nggih. Terus yang stroke siapa? Ya, Bu itu. Marsinahnya? Bukan yang Yang ODGJ? Nggih, lah. Loh. Bu Marsina tadinya mau ke sini tapi kan suaminya sakit jadi nggak bisa mewakilkan. Jadi suaminya itu ODGJ plus stroke. Nggih, Pak. Kok iso ya? Nek? Bukan. Enggak begini, teori saya itu nyuwun sewu, orang ODGJ itu malah biasanya nggak pernah sakit. Nggih. Kok ini bisa orang ODGJ kok stroke? Stres orang gue. Loh, lah ODGJ ki mesti stres cel rupamu iki lho. Orang mati saya orang nemen loh maksudnya. Nah. Lah, seneng Niku nyuwun sewu. langsung. Depresi apa stres? Depresi. Oh, ya? depresi. Kalau depresi masih mungkin stroke. Ah, kalau udah kecil lali, Mak. Kalau ODGJ masuk aku stroke mungkin. Ya, enggak ada. Nah, terus Nggih. Bu Marsina pekerjaannya apa? Tidak bekerja. Tinggalnya berdua itu. Nggih. ODGJ di rumah sama Bu Marsina. Nggih, betul, Pak. Terus kalau nggak bekerja tiap hari apa Pak Duko dia anunya? Ya. Penghasilannya? Ya makanya saya ke sini mungkin dari Abah punya solusi seperti itu. Oh. Itu dapat BLT nggak beliaunya? Pernah dapat BLT tapi karena masuk apa ya dapat PKH jadi BLT-nya nggak bisa, harus dikembalikan. Kemarin juga pas dikembalikan uangnya sudah dipakai, saya harus Nomboki. Nggih. Waduh, yaudah Sil, dikasih 2.500.000 Sil. Oke, Pak. Kasihan Sil. Itu yang 500 buat saya Pak. Lah, itu duwe keprimen malah mbati ya. Kamu tak tanya, kamu Duko. Nggih. Duko itu gajinya berapa? Ya 2.200.000. 2.200.000. Tanggungan sosialnya apa, Pak Duko itu? Ya apa sih ya? Enggak, saya hari ini itu ada lihat postingan di Instagram. Itu saya agak geli. Coba, ini masih pejabat daerah sini. Jadi ini pejabatnya itu mengeluh. Kenapa? Karena dia merasa gajinya itu pas-pasan, sementara tanggung jawabnya itu besar. Karena kalau ada orang nikahan dia harus nyumbang, tanggane sunatan dia harus nyumbang, dan sebagainya. Itu jadi alasan dia untuk minta kenaikan gaji. Untung kejadiannya tidak di Cilacap, tapi di Banyumas. Tanggane ya. Nah. Iya. Jadi DPR itu mengeluh kalau gajinya cuma sedikit. DPR daerah sini ya. Alasannya karena harus nyumbang ke sana kemari, beban sosialnya tinggi. Padahal piye-piye gajine DPR karo gajine Pak Duko lebih banyak mana kira-kira? DPR. DPR. Pak Duko pernah mengeluh apa enggak? Mboten, Pak. Wih, DPR rungak nak kupinge. Nah, ya itu sini Pak Sekda saiki Pak Sekda. Pak Sekda. ASN itu betul-betul harus dididik, Pak. Bahwa menjadi pegawai negeri itu pilihan. Jangan kemudian merasa gajinya dikit, ya lebih kasihan Pak Kepala Dusun 2 juta. Tanggane mantu ya nyumbang, ana wong mati layatan ya nyumbang ya Pak Duko ya. Tak ewangi Pak Duko. Ya udah 2.500.000 untuk Bu Marsina, Pak Duko dikasih 500. Terima kasih. Nggih. Malah Mbati Marsina. Prima. Iki Pak Duko. Nggih, terima kasih ya, Pak. Ya. Ini Bu Marsina. Bu Marsina. Niki jenengan. Untuk berobat ya. Ya. Salam untuk Bu Marsina sama suaminya. Ya, salam. Mike dibalik nih. Mik. Larang ini. Ya Pak Duko ya. Ya Pak Duko ya. Ya. Ya, siap. Anak yatim, anak yatim, Anak anak yatim. yatim. Alah wong tuwa kene anak yatim. Wis gerang. Kok semua wis gede. Wis gede. Anak yatim. Bentar, yang kecil. Ya bukan. Yatim yang niku kecil, yang kecil, anak-anak. yang kecil, anak. Ada enggak ya? Kalau enggak ada berarti ada mana? Oh, itu ada itu. Ayo cewek ya. Ayo ngat, ayo. Ah, itu ada itu. Itu. Ah, itu. Ah itu yang kecil itu Oke, belakang yang itu. kecil itu. Adik namanya siapa? Apa? Saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Namanya siapa, Nduk? Kanza. Anza. Kanza. Oh, Kanza. Dek Kanza umurnya berapa? 10. 10 nyuwun sewu. Dek Kanza anak yatim. Iya. Yang enggak ada bapaknya apa ibunya? Ibu. Oh, ibu berarti Bapaknya. Oh, yang enggak ada bapaknya.
Sekarang tinggal di rumah sama siapa Dek Kanja? sama ibu. Sama ibu. Ibu nggak menikah lagi? Nggak. Nah, Adik Kanja jadi anak yatim udah berapa lama sayang? Udah 5 tahun. Oh, udah 5 tahun. Sekarang kelas berapa Adik Kanja? Kelas 4. Cita-citanya Adik Kanja pengen jadi apa? Jadi polwan. Wow, jadi polwan. Amin. Kenapa pengen jadi polwan nak? Biar bisa nangkep Maling. yang maling. Oh, nangkep maling. Ya, benar. Kalau seandainya malingnya Pak Kepala Dusun tadi, nah, Wih andainya. andainya kamu tangkep nggak Pak Kepala Dusunnya? Tangkep ya? Tangkep. Tangkep. Ya. Dek Kanja kan pengen jadi polwan. Dek Kanja punya pesan nggak untuk polisi hari ini? Apa pesannya? Pak Polisi harus begini gitu. Menurut kamu gimana? Pak polisi yang adil. Pak Polisi Ya. yang adil. Terus apa lagi? Pak polisi semangat. Pak Polisi semangat. Semangat. Dek Kanja mudah-mudahan jadi polwan. Amin. Kalau Gus Miftah kasih uang Dek Kanja untuk beli apa sayang? Untuk ditabung. Untuk ditabung. Iki sedikit dong siapa? Itu Oh, Bu tadi. Suwo. Bu Suwo. Bu Suwo tadi, insyaallah. Insyaallah. Sehat-sehat Bu Suwo nggih. Sehat Bu Suwo. Oke. Makasih ya. Makasih. Wow, sing gendong banser. Ya wis, cah banser tak kayak tuku rokok 2 juta. Nah. Sing gendong banser ya, Cil. Kira Pak kalau totone balik kok. Nah, Entong. ojo tuku rokok lagi mangan-mangan ngono ya, cah banser 2 juta. Mangan. Oh, banser ki top tenan loh, gendong jamaah. Dek Kanja kalau dikasih uang tuh beli apa nak? Untuk ditabung. Ditabung yang membiayai sekolah kamu ibumu. Iya. Ibu jualan apa nak? Apa kerja apa? Kerja Kerja apa? di Sena. Apa? Di Sena. Di Sena. Sena itu apa? Sini itu. Di Waterpark. Waterpark. Yaudah, Dek Sena tak kasih 1.500.000 ditabung. Ya. Ya. Kamu belajar yang rajin ya. Semoga Makasih, Bu. semoga jadi polwan yang adil. Amin. Amin. Jangan sampai kayak ini malah jadi polisi tidur kepri. Ya Allah, top deh polwan. Nah. Mana lagi? Satu lagi, Cil. Mana tolong. Ayo lagi. Pilihan. Pokoknya yang milih pokoknya bukan saya, itu panitianya itu. Ayo rada tua. Iya Bapak itu. Oh ini Bapak ya. Sini. Saya anu kayak, aku pengen kayak Sebutin. bakso pentol kayak sing atik masak agak abot banget kayak Oke, ditakoni oh, kayak, bakso. bakso pentol kayak. Ditanya dulu. Miknya kayak habis itu dulu. Bakso pentol itu. Bah, ini yang banser Pak ya? Bakso 2 juta. Oke, Nah, Amit. Nyoser, tak kai. Oh ya belakang. Ketua banser. Ketua Banser mana? Ketua Banser mana? Komandan. Komandan nih. Si pentolnya mana tadi? Perwakilan Banser. Ya, oke. Assalamualaikum. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Arane apa? Reka siapa? Nanang Priyanto, Nanang Priyanta. Iya, Priyanto. Omae ngendi? Purbalingga. Oh, Purbalingga. Siap. Kamu ini tadi berangkat dari Purbalingga? Iya, Jam berapa berangkat dari Purbalingga? jam tanggal 5, Naik apa? motoran. Sini Purbalingga berapa jam? Sejam Sejam. kurang. Kamu jualan apa pentol? Pentol paksa. Modal kamu hari ini jualan pentol berapa? 600, Gus. Hasilnya biasanya dapat berapa kalau habis semua? Palingnya 1.200.000 apa 1.300.000 ya. Tapi sering habis apa sering nggak habis? Sering nggak habis. Sering nggak habis. Anakmu berapa di rumah, Le? Belum, Gus. Loh, kamu belum nikah? Belum. Loh, kenapa? Loh, sama Bu Suwoh tadi mau nggak? Udah pulang ya Pak? Oh, udah pulang. Itu pentolmu masih banyak? Masih, Gus. Kira-kira pentolmu masih berapa itu? Ada 800-an apa ya? Hah? 800-an. Loh, katanya 600 jadi 800 gimana? Anu kan modalnya 600. Oh, kalau itu belum laku belas. Masih 1 panci kurang. Oh, 1 panci kurang. Gini aja, pentolmu kamu bagi ke jamaah. Siap. Kamu tak kasih 1.300.000. Makasih, Gus. Suun. Ya, dibagi ya. Siap. Pentol. Tuh dibagi tongkol-tongkolmu kuwi. Nah, Khusus pentol ya. gak usah bengok-bengok. Saya itu memberi karena hati saya tergerak, bukan karena orang minta-minta. Siap. Saya nggak mau mental kamu mental minta. Nah,
Tak doakan semuanya kaya. Amin. Bila perlu kamu itu nunjuk kancanya, oh ini Gus teman saya yang paling butuh, itu malah kamu keren. Nih itu loh. Makanya kalau Gus minta bagi-bagi seperti ini, Anda langsung dongo. Ya Allah, mudah-mudahan saya juga bisa berbagi seperti Gus Miftah. Amin. Mbak-mbak yang garis juga begitu. Ya Allah, mudah-mudahan saya punya suami yang bisa berbagi seperti Gus Miftah. Nah, ngono lah. Aku gas. Saya bojone galak ya tuker ya. Ya tuker gimana? Randa tua. Ada nggak? Janda tua. Janda tua. Tua. Janda lebih dari Kira-kira oh ibunya, ibu sana itu. Mana? Ya, Ini mana yang tua? Yang tua itu mana? Pak, itu loh Pak. Ya 7 aja. tua yang Itu. udah lama. Nah itu. Itu Mas, berdiri. Nah itu. Itu loh Mas. Boleh berdiri. Iya, berdiri. Bun. Pentolnya dikasih itu pentol. Itu tengah itu. Udah, tengah. Pak. Pentolnya udah. Udah. Alhamdulillah. Tinggal randa. Oke. Pak ini Pak, tak kasih Pak ya, Banser ya. Ya Banser. Ini komandannya Banser. Ini. Semangat Banser ya. Mas Zamroni. Ya. Izinkan ayah, izinkan ibu, relakan dia jadi imamku. Assalamualaikum ibu. Ibu. Kelalen. Kelalen. Arane siapa? Das. Hah? Arane siapa? Dak budas. Hah? Budasem. Bu Jasem. Bu Jasem umurnya pinten? 70. 70. Masih punya suami? Mboten. Janda. Janda. Di rumah tinggal sama siapa Bu Jasem? Kali anak. Kalih anak. Anaknya berapa? Anaknya kali. Bu Jasem masih bekerja? Kerja? Mboten. Terus hidupnya yang mencukupi siapa Bu? Jualan. Loh. Anu enggak kerja tapi jualan tanah. Oh, jualan apa? Kinang. Kinang. Kinang, Pak. Kinang itu sing ini. Itu nggih niku. Suruh. Soro. Yang sekarang peminat kinang itu masih banyak? Mboten. Langka. Kalau nggak laku dipakai sendiri kinangnya. Nggih. Dipakai sendiri. Oh, iya penak. Tapi survei membuktikan, Cil, No. ibu-ibu tuh yang suka pakai kinang tuh justru giginya kuat. Kuat. Ya Bu ya? Ya. Bisa dibuktikan dengan ngeletak percil, Bu. Wah. Kalau jualan kinang penghasilnya berapa Bu Jasem? Nggih. Dodol kadang-kadang uli 50, uli 100. Tapi 100 perak. 70 tahun suaranya masih Ya, sehat loh ini, ibu lantang. ini. Mungkin karena kinang itu. Iya. Bisa juga, Kenapa? Pak. Bisa juga. Nyuwun sewu, Bu Jasem giginya masih utuh. Tesih. Wah kan kinang. Milo Cil, kalau kamu pengen utuh giginya sampai mati, tolong mulai nanti kamu pakai kinang, Cil. Oh, gitu ya. Jadi kamu nanti kalau nyanyi, dan aku kangen. Ya. Jasem. Bu Jasem jualan kinang modalnya berapa Bu? Modalnya utang. 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 Bu Jasem punya utang berapa untuk beli kinang, untuk modal kinang? Paling-paling rega 100. Utangnya 100. Nggih. Yaudah tak kasih modal 1 juta. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Gus Miftah doain apa? Gus Miftah doain Terima apa? kasih. Doain apa? Didoakan apa? Kenapa? Jual sehat. Sehat. Terus apa maning? Bu sehat. Sehat apa maning? Sehat. Panjang umur. Amin. Amin. Apa maning? Amin. Murah rezeki nek. Amin. Amin. Giginya utuh kayak Bu Jasem ya. Nggih. Apa? Dikasih 1 juta, Cil. Keuangan kurang, Pak. Oh, keuangan kurang. Orang ngomong kok, Cil. Ya, kurang apa yang ngomong. Mungkin jaluk duit ya Mas aku. Piye ya ya. Kowe karatewe nya. Oh. Lah, loh, niku. Oh, iki. Allah. Aku ki lak mangkat pengajian mulai dompet kunta iki malah seneng aku, Cil. Ya kok sakit, Pak? Oh ya duwe emang titipan, Cil. Pokoke nganu. Jenengan iki lak ana wong dum-dum sing kula suwun siji. Ya Allah, muga-muga kula saged iso ngedum. Niku rahasiane niku. Saya dulu zaman sekolah ono orang datang ke pondokku. Siapa hari ini yang minta hadiah? Yang nggak ngacung satu kelas cuman saya sendiri dok. Saya nggak mau ngacung. Saya cuma begini, ya Allah, saya pengen bisa seperti dia. Dan ternyata itu terbukti. Kulo ki Pak Sekda, kemarin saya mengumrohkan guru ngaji Demak yang didenda 25 juta.
itu saya uruskan cuman 3 hari bisa berangkat. Jadi beliau kasihan, dilapor ke polisi, didenda 25 juta. Akhirnya 25 jutanya saya ganti, beliau saya belikan motor baru, 3 orang saya berangkatkan umroh. Dan ternyata ini nyuwun sewu, ini rahasianya jenengan ya, tak kandani ya. Saya itu nggak ngira tahun ini itu sudah mengumrohkan 3 orang itu. Besok ini saya memberangkatkan 15 guru saya dari Lampung, bulan depan saya memberangkatkan 22 orang. Berarti tahun ini saya sudah mengumrohkan 40 orang, Pak. Dan ternyata saya nggak miskin. Nah, artinya begini, jenengan tak kasih semangat, mudah-mudahan juga bisa melakukan itu. Amin. Umpama mbok-mbok nih urung iso, muga-muga anake. Amin. Sing gadis-gadis muga-muga bojone. Amin. Bu Jasem, beli palsem di pasar Minggu. Bu Jasem, I love you.